Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMK Al-Bastomi dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas fungsi kuadrat, dan kalian bisa melihat menyiapkan buku LKS mulai halaman 10. Yang pertama, fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan, untuk umumnya ini, Y sama dengan fungsi E sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat itu pasti akan berbentuk parabola, ya. Sedangkan unsur-unsur dalam grafik fungsi kuadrat nanti ada diskriminan, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan koordinat titik balik. Sebelumnya kita ketahui sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Jika A lebih dari 0 atau positif, maka grafik terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dilambangkan Y min atau titik balik minimum. Berikutnya, jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan Y max atau titik balik maksimum. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Berikutnya, jika hubungan antara diskriminan dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Jika diskriminan lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Oke, untuk lebih jelasnya saya gambarkan seperti ini. Ya, tadi sudah diketahui jika dilihat dari A-nya, kalau A lebih dari 0, gambarnya terbuka ke atas. Grafiknya ini artinya mempunyai Y minimum, terbuka ke atas, mempunyai Y minimum, terbuka ke atas, mempunyai Y minimum. Dilihat dari diskriminan lebih dari 0, ini berarti memotong sumbu X di dua titik, berarti ini dan seterusnya. Ini memotong, menyinggung sumbu X di sebuah titik, berarti ini tidak menyinggung. Dan sebaliknya ini
Jika A kurang dari 0, maka grafik membentuk parabolanya menghadap terbuka ke bawah. Nah, ini ya, dapat diketahui seperti ini ya, dan diskriminannya ini. Berikutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X yang artinya Y-nya 0. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri adalah ini, berarti X-nya, sedangkan koordinat titik puncak atau titik balik adalah ini P, sebuah titik P, berarti X, Y. X-nya ini tadi, sedangkan Y-nya ini min D per 4A. Berikutnya, menentukan beberapa titik bantu lainnya. Ini jika diperlukan ya. Berikutnya, contoh soal fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Ya, yang pertama dicari tipot atau titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Masih ingat, mencari X-nya ini bisa digunakan dengan cara pemfaktoran. Jika dikali hasilnya AC, A kali C berarti 1 kali min 5. Jika dijumlah hasilnya B atau min 4 itu, yang memenuhi adalah 1 dan min 5. Sudah pernah dipahami di materi sebelumnya. Sehingga ketemu X1 nya min 1 atau X2 nya sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik min 1,0, Y-nya ini 0 ini ya. Sedangkan yang lain dan 5,05 ini 0-nya ini ya. Berikutnya, titik potong dengan sumbu Y. Bagaimana caranya? X-nya sama dengan 0. Ini ya, dimasukkan ke sini. X-nya diganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Ketemu ini 0, 0 tinggal min 5. Sehingga ketemu Y adalah min 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah titik 0, min 5. Ini ya, X-nya 0, Y-nya min 5 atau kartesius ini ya. Berikutnya, sumbu simetri dan koordinat titik balik. X sama dengan min B per 2A, tinggal masukkan. Tadi B-nya 4, min 4. Terus ini min rumusnya. Sehingga 4 per 2 ketemu dengan 2. Sedangkan Y-nya min D. D apa? Diskriminan. Diskriminan berarti B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Sehingga ketemu seperti ini per 4 kali 1 ketemu hasilnya min 9. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Ini ya, masukkan saja 1 dan min 8. Next. Sehingga grafiknya seperti ini.
Jadi yang pertama A-nya lebih dari 0 sehingga kurvanya grafik terbuka ke atas seperti ini ya. Terus ini memotong di 2 titik karena diskriminannya lebih dari 0, lebih besar dari 0, sehingga memotong sumbu X di 2 titik. Ini 1, 2 ya toh. Ini kalau dibuat kartesius min 1,0 tadi sudah dicari yang pertama dengan pemfaktoran. Ini 5,0. Terus paling bawah ini simetrinya sumbu simetri ini ya. Dipahami ini sumbu simetri 2 tadi. Terus titik baliknya min 9 sehingga digabung kartesiusnya 2, min 9 gitu ya. Baik, contoh yang kedua, gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 ya. Jawab. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 adalah sebuah parabola dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1. Berarti A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 1. Titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Nah, ini ya, sehingga diselesaikan dengan pemfaktoran lagi. Jika dikali AC, jika dijumlah B, sehingga yang memenuhi adalah min 1 dan min 1 ini, sehingga ketemu X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 1 ya, sama ini ya. Setelah dicari diskriminannya nanti ketemu di situ D-nya sama dengan 0 sehingga grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik ya, itu ya nanti ya, ini menyinggung sumbu X di titik 1,0. Titik potong grafik dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Ini berarti dimasukkan X-nya sama dengan 0 ya. Tadi sehingga ketemu Y-nya sama dengan min 1. Jadi titik potongnya 0, min 1. Koordinat titik balik X tadi min B per 2A ini. Terus dicari A-nya kurang dari 1, kurang dari 0, maka P merupakan titik balik maksimum. Nanti berarti kurvanya menghadap terbuka ke bawah begitu ya. Persamaan sumbu simetri adalah berarti ini tadi ya sudah. Terus ini digambarkan ini, berarti ini kurvanya terbuka ke bawah mempunyai Y maksimum. Ini berarti sumbu simetrinya ini X sama dengan 1, titik baliknya ini ya. Ini terus ini ya, ini ya f(x). Nah ya, berikutnya ini latihan soal. Silakan soal ini ditulis kembali di buku catatan kalian lalu dikerjakan ya, karena matematika itu paling banyak adalah intuisinya, artinya instingnya yang bermain. Kalau ingin instingnya lebih tajam, silakan perbanyak mengerjakan soal. Seperti latihan soal ini silakan ditulis kembali, nanti dikerjakan. Sewaktu saya hasil kerjaannya nanti saya koreksi dikumpulkan.
Begitu kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat Jabri WhatsApp. Sekian, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.